Assalamualaikum Mbak dan Mas, kita mulai dengan pembahasan kuis CBT e-learning yang ke-1 yaitu 25 soal. Untuk nomor 1, kita harus membaca dulu perintah soalnya. Apa yang dicari? Yang dicari adalah kalimat utama. Sedangkan Anda tahu semuanya kalimat utama itu Anda harus curiga yang nomor 1 atau yang nomor 6 terakhir. Kalau nomor 6 berupa kesimpulan bisa jadi itu adalah kalimat utama. Tapi ini kita lihat masih banyak lagi manfaat yang dapat diambil dari daun sirih untuk pengobatan. Ini adalah kalimat penjelas. Berarti otomatis kalimat utamanya adalah kalimat yang nomor 1, yaitu daun sirih termasuk tanaman obat keluarga yang banyak manfaatnya untuk pengobatan. Ini adalah dijelaskan didukung oleh penjelasan kalimat kedua. Rebusan air daun sirih dapat diminum dicampur sedikit garam untuk menghilangkan gatal-gatal. Berarti nomor 2 ini menjelaskan tentang manfaat daun sirih untuk pengobatan. Otomatis kalimat utamanya adalah kalimat yang ke-1. Selanjutnya untuk nomor 2 masih dalam bacaan yang sama, yaitu tentang daun sirih termasuk tanaman obat keluarga yang banyak manfaatan untuk pengobatan. Sudah ketemu tadi nomor 1 adalah kalimat utamanya. Kalimat utama itu utuh, jadi dari daun sirih sampai dengan titik pengobatan titik itu kalimat utama. Tetapi yang ditanyakan sekarang adalah ide pokok. Ide pokok itu adalah bentuk ringkas atau inti dari kalimat utama. Maka bisa diambil kesimpulannya untuk inti dari daun sirih termasuk tanaman obat keluarga yang banyak manfaat untuk pengobatan adalah yaitu daun sirih banyak manfaatnya untuk pengobatan. Yang C. Sedangkan yang ketiga masih bentuk soal paragraf yang sama tentang daun sirih, tetapi yang ditanyakan adalah kalimat penjelas yang tidak relevan atau tidak berhubungan. Tidak relevan berarti tidak berhubungan dengan ide atau tidak menjelaskan tentang ide atau kalimat utama. Tadi sudah ketemu kalimat utamanya adalah daun sirih termasuk tanaman obat keluarga yang banyak manfaatnya untuk pengobatan. Kemudian idenya adalah daun sirih tanaman yang banyak manfaatnya untuk pengobatan. Manakah kalimat nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 itu yang tidak menjelaskan tentang daun sirih banyak manfaatnya untuk pengobatan? Kita lihat yang nomor 2, rebusan air daun sirih untuk menghilangkan gatal-gatal. Berarti ada manfaatnya berhubungan dengan pengobatan. Yang nomor 3, selain itu rebusan daun sirih memberikan untuk membersihkan mata dengan cara dan seterusnya ini. Berarti masih ada hubungannya dengan pengobatan. Yang nomor 4, tidak heran jika banyak ibu-ibu yang gemar menanam daun sirih. Apakah nomor 4 ini, kalimat nomor 4 ini ada hubungannya dengan untuk pengobatan? Jika tidak, Anda harus curiga, beri tanda dulu untuk nomor 4. Kemudian yang nomor 5, jika rebusan daun sirih yang masih hangat dicampur seberapa sendok untuk merendam kaki, bisa menghilangkan pegal-pegal. Apakah ada hubungannya dengan untuk pengobatan? Jika ada, kita lanjut ke nomor 6. Masih banyak lagi manfaat, berarti ini adalah keterangan tambahan untuk manfaat pengobatan. Berarti manakah yang tidak relevan atau tidak menjelaskan ide kalimat utama? Yaitu nomor 4. Kita lanjutkan yang nomor 4, yaitu kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian paragraf yang rumpang. Ini adalah ada paragraf, tapi dirumpangkan. Kenapa? Karena masih ada titik-titik yang perlu Anda cari kalimat lanjutannya ini apa. Lah, Anda jika mengisi titik-titiknya di tengah ini, yang harus kalian perhatikan adalah kalimat sebelum titik-titik dan setelah titik-titik. Ingat, sebelum titik-titik dan setelah titik-titik. Kita baca satu kalimat sebelum titik-titik. Di sisi kanan saya di depan jembatan ada sebuah bangunan yang masih sedang dibangun. Bangunan yang masih sedang dibangun. Kemudian titik-titik, kemudian kalimat setelahnya di sebelah kiri saya adalah
Bangunan sekolah berlantai 3 tempat kami biasa belajar. Tempat kami biasa belajar. Kemungkinan isi titik-titik ini ada hubungannya dengan bangunan yang sedang dibangun. Kemudian kalimat bangunan sekolah yang biasa kita belajar. Kira-kira mana? Apakah ada hubungannya dengan kondisi sungai? Apakah sesekali terdengar suara ketokan palu? Apakah letaknya berada di dekat kolam renang, atau dari arah belakang terdengar sorak-sorai, atau terdengar juga mesin pemotong rumput tukang kebun. Nah, karena hubungannya ada dua, yaitu sebelum ini ada di depan jembatan ada sebuah bangunan yang masih sedang dibangun, dan di sebelah kirinya ada bangunan sekolah, maka yang lebih relevan adalah sesekali terdengar suara ketokan palu, ada hubungannya dengan bangunan yang masih sedang dibangun. Sekarang pembahasan yang nomor 5. Kalimat-kalimat tersebut, ini kita lihat, baca dulu perintah soalnya. Kalimat-kalimat tersebut agar dapat dijadikan paragraf yang baik, urutan yang tepat adalah, kita lihat dulu mana yang tepat. Nomor 3 yang jadikan pertama, atau nomor 5, atau nomor 1, atau nomor 3 lagi seperti A, atau nomor 5 seperti yang B. Mestinya urutannya tidak sama. Kita lihat di sini. Untuk nomor 1, semakin keras bekerjanya, ini tidak mungkin kalau dijadikan nomor 1. Kenapa? Karena ini adalah keterangan tambahan yang seharusnya di sebelumnya ada kalimat. Kemudian yang nomor 2, dengan kata lain, ini juga tidak akan mungkin dijadikan nomor pertama, karena mestinya di sini ada keterangan lain. Kemudian kebahagiaan di dunia ini bisa jadi digunakan. Tetapi kita lihat dulu, apakah yang nomor ini bisa jadikan yang nomor 4? Jadi ini adalah kalimat yang biasanya ditaruh sebagai kesimpulan, yaitu terakhir. Kalau begitu, nomor 4 kita jadikan yang nomor terakhir. Kita lihat di sini pilihan nomor 4 terakhir itu adanya di B dan C. Maka otomatis kita fokus ke B dan C. Untuk A, D, dan E kita abaikan. Nah, untuk mempermudah, ini kita lihat yang nomor 5. Kebaikan hanya dapat dicapai dengan bekerja. Untuk nomor 1, semakin keras bekerja ini tadi tidak mungkin kalau dijadikan nomor 1. Otomatis yang nomor pertama kalimatnya adalah yang nomor 5. Mana? Yang B. Nah, kalau kurang percaya, kita baca sekarang. Kebahagiaan hanya dapat dicapai dengan bekerja. Nomor 1, semakin keras bekerjanya, semakin dekat dia pada kebahagiaan yang diinginkannya. Yang nomor 3, kebahagiaan di dunia dan di akhirat merupakan dambaan setiap manusia, diinginkannya. Kemudian yang nomor 2, dengan kata lain, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah yang diperoleh dari bekerja keras. Akhirnya, kesimpulan, jadi bahagia yang diperoleh seseorang diantaranya berasal dari kerja keras yang dia lakukan.